Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, Perbankan Syariah 1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pelaku konsumen. Sebelum itu, mengenai pengertian teori pelaku konsumen adalah proses yang dilalui seseorang ataupun organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, sampai membuang barang atau jasa setelah memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun 3 tahap yang dilalui pelaku konsumen. Yang pertama, tahap sebelum pembelian, yang kedua adalah tahap pembelian, dan yang ketiga adalah tahap setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian, di mana di sini konsumen mencari informasi mengenai produk ataupun jasa yang ingin dibelinya atau dikonsumsinya. Yang kedua adalah pada tahap pembelian. Tahap pembelian di sini adalah proses pembelian yang dilakukan antara konsumen dan penjual. Yang ketiga adalah tahap setelah pembelian. Tahap setelah pembelian di sini adalah tahap di mana konsumen melakukan menggunakan ataupun menghabiskan sampai membuang barang ataupun jasa yang telah dikonsumsinya. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor antropologis, dan lain-lainnya. Faktor ekonomi di sini di mana tingkat harga merupakan dasar yang dilihat oleh konsumen sebelum membeli produk ataupun jasa. Tingkat harga sangatlah mempengaruhi konsumen ataupun permintaan konsumen kepada penjual mengenai suatu produk. Adapun tantangan yang biasanya dihadapi suatu perusahaan mengenai konsumen, di mana konsumen yang membeli barang tertentu ataupun membeli kepada orang tertentu merupakan faktor yang sangat berat yang dilakukan oleh perusahaan. Disitulah perusahaan dapat melihat bagaimana cara efektif yang dapat dilakukan untuk mempromosikan barang ataupun produknya, bagaimana desain produk yang harus dia ambil untuk menarik suatu konsumen, dan bagaimana tingkat harga yang bisa dia tentukan. Adapun teori pelaku konsumsi, yang pertama adalah teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro ini, beranggapan bahwa setiap individu ataupun konsumen harus mendapatkan kepuasan maksimal. Jadi setiap konsumen ini harus berusaha mendapatkan kepuasan maksimal, yang mana apabila konsumen akan berusaha atau berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila konsumen tersebut telah mendapatkan kepuasan maksimal dari produk apa yang telah dikonsumsinya. Kemudian yang mana kepuasan ini sebanding ataupun lebih tinggi dari marginal utility dari pengeluaran yang sama untuk membeli produk yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah teori psikologis. Teori psikologis ini mendasarkan diri pada faktor psikologis, yang mana faktor-faktor psikologis ini dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Teori psikologis ini sangatlah kompleks atau sangatlah susah, karena yang mana kita ketahui bahwa teori psikologis ini sangatlah kompleks dalam mengamati suatu perilaku konsumen. Seperti yang kita ketahui bahwa kekuatan mental atau proses mental tidak dapat diamati secara langsung. Selanjutnya adalah teori antropologis. Teori antropologis ini seperti teori-teori yang menganalisa perilaku konsumen dalam pembelian yang cukup dalam jangka lingkungan pembelian yang luas, seperti kebudayaan, sosial,
di mana pembelajaran ini teori ini melihat pada tingkat-tingkat sosial ataupun kebudayaan suatu masyarakat. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.